Dunia balap bukan cuma soal siapa yang menyentuh garis finish duluan, tapi tentang bagaimana sebuah perjuangan bisa meruntuhkan ego para mekanik kelas dunia. Di GP Ceko 2026, sirkuit sakral ini menjadi saksi bisu saat keangkuhan teknologi tunduk pada mentalitas petarung jalanan. Di bawah langit Ceko yang mulai meredup, keheningan mendadak pecah di sudut pedok Honda. Sebuah momen magis tercipta ketika siluet motor Veda Ega Pratama perlahan memasuki area pit. Pembalap muda Indonesia itu kembali dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras habis. Melalui balapan dari posisi buncit dan dikepung rival dengan spek motor yang lebih diunggulkan, Veda justru mengamuk di lintasan. Dia memerah setiap jengkal performa mesinnya hingga merangsek naik ke barisan depan. Kabar burung sempat menyebutkan bahwa suspensi motor Veda sebenarnya bermasalah sejak hari pertama, membuat motornya limbung di tikungan tajam. Namun, bukannya kibar bendera putih, Veda justru menunjukkan kelasnya. Begitu roda motornya menyentuh garis pit, suasana kaku khas mekanik Eropa langsung mencair. Para kru yang biasanya sibuk menatap layar data komputer mendadak keluar dan berbaris rapi di depan garasi. Apresiasi tinggi ini biasanya hanya diberikan untuk peraih podium pertama. Hari itu, Veda memang tidak membawa pulang trofi, namun tim Honda menyebutnya bak juara dunia baru. Ketika motornya berhenti, gemuruh tepuk tangan langsung pecah. Bahkan, membuat kru tim tetangga menoleh keheranan. Para mekanik senior melangkah maju, mengabaikan aturan kebersihan, dan langsung memeluk Veda dengan erat. Mereka bangga karena pembalapnya tidak menyerah sedikit pun dan terus melakukan manuver ketat yang membuat jantung copot. Di sudut garasi, ketenangan sang manajer tim Hiroshi Aoyama runtuh total. Mantan juara dunia asal Jepang yang terkenal dingin itu tidak mampu menyembunyikan mata berkaca-kacanya. Tatapannya penuh kehangatan, mirip seorang ayah yang melepas rindu setelah anaknya selamat dari badai besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah performa habis-habisan seperti ini sudah cukup membuktikan bahwa Veda layak dipertahankan di kursi utama musim depan? Kalau ada yang bilang posisi start menentukan prestasi, fix mereka belum lihat aksi bocah Gunung Kidul yang satu ini. Di Moto3 Ceko 2026 kemarin, sirkuit Brno benar-benar jadi saksi gimana Veda Ega Pratama bikin media asing melongo. Gimana enggak? Dia start dari urutan ke-20 posisi yang kalau di tongkrongan udah bikin malas balapan. Tapi pas finish, Veda sukses nongkrong di posisi kelima. Benar-benar di luar nalar. Pas lampu start padam, barisan depan langsung gaspol. Maximo langsung melesat memimpin rombongan, ditempel ketat sama David Almanza dan Alvaro Carpe. Tapi, sorotan utama justru ada di barisan belakang. Veda benar-benar dapat momen. Baru lap pertama, dia udah berhasil babat 9 pembalap dan langsung nangkring di posisi ke-11. Gak cuma Veda, Hakim Danis yang kena penalti turun 12 posisi start juga ikutan meroket ke urutan 5. Masuk lap kedua, tensi di depan makin panas. Carpe dan Almanza lagi asik adu sikut rebutan posisi kedua. Momen ini dimanfaatkan oleh Veda dengan pembawaan yang santai tapi mematikan. Ia sukses ngepepet Jesus Rios sama Adrian Fernandez buat ngunci posisi ke-7. Pas lap kelima, Veda makin menggila. Ia langsung ngasapi O'Gorman sekaligus Hakim Danis buat ngamanin posisi kelima. Malah, pembalap Honda tim Asia ini sempat colek-colek Alvaro Carpe buat rebutan posisi 3. Drama sesungguhnya terjadi di lap-lap akhir. Hakim Danis yang sempat melorot tiba-tiba dapat momentum emas dan berhasil finish jadi juara pertama, disusul Brian Uriarte dan Maximo. Tapi, bintang panggungnya tetap Veda. Di lap terakhir, ia dapat gempuran habis-habisan dari Almanza dan Carpe yang pengen ngebegal posisinya. Dengan defensif yang solid banget, Veda sukses bertahan dan finish kelima. Dari posisi 20 ke posisi 5, media luar langsung heboh. Berkelas banget, nggak ada obat. Sirkuit Brno itu aslinya bukan sekedar aspal melingkar, melainkan teater kejam, tempat mental para rider muda diuji sampai batas maksimal. Pas awal sesi banyak orang sempat skeptis melihat jagoan kita asal Gunung Kidul terlempar di posisi buncit. Tapi bukan Veda Ega Pratama namanya kalau langsung menyerah. Anak muda ini membuktikan kalau nyali balap tidak bisa dibeli, sampai membuat media asing terkagum-kagum melihat caranya menjinakkan sirkuit legendaris ini. Panggung kejuaraan dunia Moto3 2026 seri ke-9 di Republik Ceko ini memang menuntut pembuktian nyata. Di sesi latihan, rival jiran kita Hakim Danis dari KTM memang tampil apik dan sukses mengunci waktu tercepat 2 menit 4,754 detik. Di belakangnya ada David Almanza, Maximo Quiles, Alvaro Carpe, sampai Joel Esteban yang ikutan mengamankan barisan 5 besar.
Sementara rivalnya melesat tanpa drama, Veda justru harus kesusahan di sesi awal. Pembalap andalan Honda tim Asia ini sempat terdampar di urutan paling bawah, tertinggal sampai 5 detik dari pembalap tercepat. Jelas bukan sambutan yang ramah buat anak umur 17 tahun yang baru pertama kali merasakan sirkuit sepanjang 5,4 km dengan karakter penuh tanjakan dan turunan dinamis ini. Namun disinilah mental berbicara. Menolak pasrah jadi juru kunci, Veda pelan tapi pasti mulai memangkas jarak. Dia memaksimalkan performa motornya untuk merangkak naik ke posisi 13, sebelum akhirnya menyegel urutan ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 5,911 detik. Grafik performanya naik drastis dibanding sesi latihan bebas pertama yang sempat menahannya di peringkat ke-22. Melihat adaptasi kilatnya, pihak Honda menegaskan kalau Veda dan Zin Mitani sudah siap tempur. Bahkan sang manajer tim Hiroshi Aoyama menyebut karakter balap Veda memang sangat klop dengan kontur Brno. Aoyama hanya berpesan agar Veda cepat memahami tiap jengkal sirkuit dan tetap fokus di tengah gempuran cuaca panas. Dengan kondisi fisik yang prima, Veda punya peluang besar untuk kembali mendulang poin pada balapan hari Minggu esok. Sinyal bahaya sudah dinyalakan dan sang Garuda Muda siap gaspol sampai garis finish. Sirkuit Mugello nggak pernah ingkar janji kalau soal menyajikan drama tingkat tinggi, di mana tikungan terakhir sirkuit legendaris Italia itu mendadak jadi panggung baku hantam mental yang super panas. Insiden senggol dong antara Hakim Danis dan Massimo Quiles gak cuma bikin jantungan, tetapi juga memicu efek domino yang bisa saja membawa berkah tersembunyi bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Balapan Moto3 di Mugello sejak awal memang sudah gila-gilaan, dengan rombongan depan yang saling sikut memanfaatkan slipstream panjang di trek lurus hingga membuat posisi berubah secepat kedipan mata. Tapi, puncaknya pecah di tikungan pamungkas saat semua pembalap memerah sisa tenaga, di mana duel Hakim Danis versus Massimo berakhir kontroversial. Kamera memperlihatkan Danis mencoba menutup jalur balap dengan sangat agresif yang berimbas pada menyempitnya ruang buat Quiles secara drastis, sehingga memaksa pembalap Spanyol itu melakukan manuver instan demi menghindari benturan fatal. Momen yang bikin bulu kuduk berdiri adalah saat kaki Danis terlihat sangat dekat dengan tuas rem depan motor Quiles, sebuah manuver nekat yang akhirnya membuat steward turun tangan dan langsung menjatuhkan sanksi buat Danis. Hukuman ini seketika membelah opini anak tongkrongan balap di media sosial, antara yang menilai keputusan steward sudah pas demi keselamatan dan yang menganggapnya cuma insiden balap biasa di kelas junior yang terkenal kejam. Namun, badai yang menimpa Danis justru memunculkan obrolan hangat di kalangan pengamat mengenai potensi revisi perolehan poin. Meski spekulasi pengurahan poin ini belum ketok palu secara resmi, kasak kusuk tersebut langsung mengarah pada nama Veda Ega Pratama.